Halo Bunda, kembali lagi dengan aku Rizky Lestari. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa saja yang perlu kita lakukan ketika sebelum melahirkan ataupun sebelum saat kontraksi atau ketika sudah pembukaan lengkap. Stay tune terus ya, jangan lupa di subscribe. Nah, jadi ini adalah sebagian cerita pengalaman yang pernah saya lalui ketika melahirkan kemarin. Nah, sebelum melahirkan kita itu tidak hanya menyiapkan bahan seperti baju, kebutuhan seperti alat mandi, body care, kemudian ada lotion. Tidak hanya itu Bun, tetapi yang sangat penting yang perlu kita lakukan sebelum melahirkan itu adalah persiapan fisik juga Bun. Nah, di sini saya menceritakan pengalaman ketika saya melahirkan kemarin. Mengingat saya ini adalah new mom, tentu belum memiliki pengalaman melahirkan. Jadi kita hanya berdasarkan cerita dari teman, cerita dari orang tua, kemudian juga dari sumber-sumber seperti Instagram, Facebook, YouTube dan lainnya. Nah, di sini saya merangkum beberapa hal yang perlu dilakukan ketika sebelum melahirkan. Yuk disimak Bunda. Pertama yang perlu kita lakukan ketika kita mulai kontraksi yaitu adalah latihan pernapasan. Nah, kuncinya itulah jangan panik. Itu seperti yang saya katakan tadi, itulah jangan panik. Karena kalau kita udah panik semuanya itu sudah ambiar gitu, udah nggak tentu lagi mau dipikirin apa gitu. Kemudian yang kedua itu adalah jika pembukaan itu di bawah 5, itu kita harus jalan santai gitu, keliling-keliling aja di rumah gitu Bun, biar ada bayinya itu cepat turun, kemudian bukannya itu cepat naik gitu. Kemudian tapi saat kontraksi itu berhenti dulu Bun. Kalau bisa istirahat, kalau bisa tidur dulu Bun, karena kita membutuhkan stamina yang ekstra, kemudian juga tenaga lah gitu kan ketika pembukaan lengkap nanti. Jadi ketika kontraksinya ini berhenti, kita disarankan untuk istirahat. Kemudian yang ketiga itu dari segi makanan, itu disarankan memakan kurma, kemudian telur dan juga susu. Kemudian kalau minum itu disarankan Pocari Sweat. Pocari Sweat itu banyak yang menyarankan itu untuk menaik pembukaan gitu. Kemarin saya juga tidak naik pembukaan, mengingat saya kemarin itu rembes, air ketubannya rembes, jadi saya harus diinduksi. Kemudian tidak naik bukaan, dari 3 itu nggak naik bukaan, jadi saya diinduksi dan saya meminum Pocari Sweat. Alhamdulillah manjur sekali. Oke, bisa dicoba Bunda di rumah. Kemudian menggunakan gimbal. Jadi saat kontraksi itu, jadi itu enak banget Bun. Saya udah praktek. Serius enak banget. Itu menggunakan gimbal, itu bisa goyang-goyang di atas gimbal. Nanti untuk gerakannya bisa lihat di YouTube. Nah, kemudian tidur menghadap kiri. Ini sangat disarankan oleh banyak dokter obgyn. Itu ketika hamil pun, udah masuk trimester ketiga itu pun sudah mulai disarankan untuk tidur menghadap ke kiri. Kemudian yang keenam itu adalah berendam di air hangat. Nah, ini bagus sekali Bunda. Kemarin ini saya juga mempraktekkan ini karena itu kan kita mulai sakit-sakit ya, rasanya pinggul kita udah nggak karuan rasa sakitnya. Itu bisa dicoba untuk berendam di air hangat. Itu bisa sekali itu untuk merilekskan otot-otot kita yang tegang gitu. Itu manjur deh Bun, bisa dipraktekkan. Kemudian stimulasi puting susu. Nah, sebenarnya ini ketika kita udah masuk ke 36 weeks itu udah ada baiknya kita itu untuk membersihkan puting susu, kemudian kita pijet bagian sininya itu untuk melancarkan ASI. Jadi nanti pas kita melahirkan ASInya itu udah langsung keluar, jadi bayinya bisa langsung menyusui langsung gitu, walaupun dikit ya sesuai dong dengan ukuran usus bayinya juga. Jadi kita jangan cepat terkontaminasi sama omongan orang gitu, air asinya dikit gitu kan, tapi memang usus bayi itu pun masih kecil gitu. Kemudian goyang-goyang pinggul. Nah, seperti tadi yang saya katakan,
pakai gimbal itu tadi. Nah, kalau tidak ada gimbal bagaimana? Ini bisa kita lakukan tanpa gimbal dengan goyang-goyang pinggul mengarah jarum jam gitu. Kemudian berhubungan suami istri. Ini bagi bunda-bunda yang air ketubannya itu belum rembes, belum pecah, masih lengkap gitu, masih utuh lah air ketubannya. Itu bisa dipraktekkan ini karena itu adalah bisa memancing kontraksi ya untuk berhubungan suami istri. Kemudian jongkok. Nah, jongkok gaya ngepel tuh. Nah, bisa sekali dicoba untuk mempercepat kontraksi, mempercepat pembukaan, kemudian bisa memancing kontraksi gitu Bun. Nah, yang terakhir yang perlu kita lakukan ketika kontraksi itu adalah sugesti positif. Karena ketika kita udah sugesti positif apapun itu insya Allah kita nggak panik. Ketika kita nggak panik semuanya itu masih di bawah kontrol gitu. Kalau kita udah panik itu kan udah nggak tentu itu kita juga nggak secara emosional itu udah nggak jelas mau melakukan apa. Ada yang teriak-teriak misalkan itu udah panik itu tuh. Nah, ada baiknya jangan panik, atur pernapasan, insya Allah aman Bun. Nah, saya juga kemarin kan sempat juga terjadi hampir dilakukan tindakan operasi, tapi mengingat saya itu masih mensugesti positif, saya bisa normal dan alhamdulillah atas kuasa Tuhan lahirlah dengan normal ya, walaupun dengan penuh drama ya, insya Allah dan alhamdulillah lah gitu. Video kali ini cukup sampai di sini bunda-bunda semua. Jika bunda-bunda punya tips atau trik ketika melahirkan, silakan dicantumkan di kolom komentar di bawah ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Thank you. Assalamualaikum.